Salawati Nabi Al-Qiyam wa Muhammad Rasul Sayyidina Muhammadin Al-Muhtar wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang sangat saya hormati. Halo, bos. Halo. Makanya nggak pakai suara ya. Halo anak-anak. Halo, suaranya dikecilin ya. Halo. Iya. Ya bener kalau pacaran susah begitu, ngeliat makanan pokoknya lapar aja. Bentar, iya. Ini karena tupoksinya jadi ustadz ini bukan jadi teman soalnya. Mau nggak mau jadi harus menyampaikan telepon sedikit karena ini tanggung jawab kita. Ya, yang saya hormati guru kita yang tercinta Bapak Samsudan, Bapak Haji Samsudan. Masya Allah, terima kasih Bapak sudah mau hadir di acara ini. Ya inilah kira-kira Pak anak imut-imut yang dulu Bapak ajar sekarang ya kira-kira beginilah. Cuma, lo sebentar gue dengerin dulu, ntar ya. Pokoknya nggak dengerin ntar ya sebelum pulangnya dikasih sama laginya, yang nggak dikasih. Ya nggak tahu yang paham benar. Oh, iya. Oga kan gimana Pan? Oga Pan? Baik ya. Jadi ini masya Allah. Cuma kalau saya perhatikan Pak, kayaknya tuan muridnya apa nggak apa-apa. Nyadar ya. Saya perhatikan dari ini guru kita dulu ini waktu dulu belajar apa seni rupa ya Pak ya. Dulu ingat saya waktu di Jogja ketika kencing dipegangin kata Bapak, kencing masih dipegangin gitu. Lepas aja udah masa yang bakal-bakal nggak ada gitu. Rupanya kayak ada ukuran Bapak kita ini ya. Kalau kita masih dipegangin dulu ya, Bapak udah nggak dipegangin dulu. Lalu umurnya beda 4 tahun doang gitu. Cuma ukurannya lain kayaknya. Ya. Baik, kepada rekan-rekan sekalian, ini bukan ceramah ya, insya Allah ini bukan mentausiahi guru-guru kita semua. Karena ini kan banyak guru di sini, ada guru kita Abang Heri, beliau adalah murid langsung Habibana Hasan Jafar Asyidaf Pak Samsudar. Ini beliau anak emasnya, beliau yang ada di hati Habib Hasan Asyidaf, masya Allah ya. Kita bertabaruk dengan beliau sebenarnya kalau kesini ya, mengambil keberkahan beliau karena kedekatan beliau dengan para guru-guru kita, para habaib, para juriat Rasulullah SAW. Di sini juga ada Ustaz Zain, ahli baca Quran. Lo maplay tadi ngapa? Masya Allah. Ini guru kita semua Pak, karena banyak adik didiknya di sini ini ya. Insya Allah beliau sehat walafiat, panjang umur ya. Allah berikan truk istiqomah di jalannya ya kan, nggak lagi suka miring-miring gitu kira-kira ya. Kabul. Terus buat rekan-rekanku semua ini masya Allah memang hari ini sangat luar biasa karena ini di luar ekspektasi kita Pak. Sedikit pakai bahasa yang keren boleh Pak ya. Di luar ekspektasi kita. Ini ada Bapak Bayam Mas Allah. Saya harus berdiri nih Pak Bayam karena nggak kelihatan. Ahlan wa sahlan Pak Bayam, masya Allah ya. Siapa yang menyangka teman kita bisa baca rawi azab sedemikian merdu? Terus terang saya ini bisa nggak tidur kalau malam ini kadang-kadang dengar suara Bayam baca rawi. Masya Allah ya. Siapa yang bisa menyangka beliau ada hadir di sini yang selama ini nggak pernah hadir bersama kita? Dan itulah Allah Ta'ala ketika dia berkehendak atas segala sesuatu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi kita untuk melakukan suatu kebaikan ataupun keburukan ketika Allah kehendaki hal itu terjadi sama diri kita. Sama seperti ketika malam ini kita kumpul di sini mengadakan acara maulidkah, reonikah, silaturahmikah, masya Allah. Semuanya tidak ada yang menyangka akan hadir di sini kecuali Allah izinkan gitu. Ada Mak Yani di sana, ya, ada Asi yang jauh, dan semuanya gembira karena memang ini suasana yang gembira. Ketika kita tadi ditanya, kenapa kita maulid? Karena kita merasa gembira dengan kehadiran baginda Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kebahagiaan yang terbesar di alam raya ini kecuali kelahiran baginda Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu makanya guru-guru kita mengajarkan kita untuk bergembira dan mengadakan acara seperti ini. Kenapa? Inilah tanda cinta kita kepada baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita lihat sedikit pelajaran agama kita ketika sekolah dulu. Ya Pak Sam sudah dulu ya. Ada berapa ribu nabi? Ada berapa ribu rasul? Dan ada berapa yang tertulis? Mungkin kalau yang di luar tulisan kita akan bingung. Di pelanggaran ini. Oh iya. Ya, di antara 25 nama nabi dan rasul yang tertulis yang kita kenal ketika masih ngaji atau sekolah, cuma ada satu yang bergandengan namanya dengan Allah Ta'ala. Siapa itu? Nabi Muhammad. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa derajat orang yang bergandengan namanya dengan Allah Ta'ala? Ada bisa tahu itu? Apakah sama posisi saya dengan misalnya Bapak siapa namanya Pak? Bapak siapa namanya? Ditanya namanya siapa? Bapak namanya nah coba itu. Ya. Nah ini kita bisa lihat. Ini saya belajar kita Iqra membaca. Ketika saya di sana, Pak Heri panggil saya kemari, Ustaz Zain panggil saya kemari. Kenapa? Karena ada chemistry di sini. Ada kedekatan. Iya, ada kedekatan, ada rasa kasih, ada cinta, ada kesamaan. Betul nggak kira-kira? Begitu nggak kira-kira? Allah dengan baginda agung Nabi Muhammad. Karena tidak ada nabi yang namanya bersanding dengan Allah Ta'ala. Dan tidak sah syahadat kita ketika kita tidak mengucapkan kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan sah syahadat kita. Baginda agung bukan nabi biasa. Dia memang makhluk tapi bukan makhluk biasa. Ya. Karena apa? Banyak riwayat yang menceritakan bagaimana kisah tentang kehamilan ibunda Nabi dan bagaimana kisah-kisah yang diberikan atau yang ditampilkan oleh alam raya ini ketika beliau hadir. Tapi kita nggak akan berpanjang-panjang ke sana. Karena apa? Kalau kita baca dalil-dalil tentang baginda agung ini sangat banyak. Ya, awal karena Rasul uswatun hasanah itu sangat banyak uswatun hasanah. Tapi kita ambil satu contoh aja. Kita di sini tadi saya katakan karena ada cinta. Tapi siapa yang tahu apa itu artinya cinta? Pak Omes bisa memberikan definisi kira-kira artinya cinta apa? Aim ini Aim ini tahu. Aim itu apa? Apa cinta ini Pak Aim ini? Iya. Gak apa-apa. Kalau salah gak dijawab gak? Tenang. Ya. Kita bicara tentang cinta. Kenapa? Karena kita ngambil uswatun hasanah, ada contoh yang baik daripada baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi telah mencontohkan kepada kita bagaimana cinta yang sesungguhnya yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ini dipakai oleh orang-orang Barat. Kebanyakan orang Barat menggunakan ajaran Nabi dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan dia membuat sebuah buku. Dan itu sangat basilar sekali. Yang pernah ikut manajemen pribadi pasti kenal apa yang disebut dengan positive thinking. Iya. Padahal apa itu positive thinking? Dalam bahasa Arab cuma husnuzon. Tapi dia buat dengan istilah positive thinking, buku itu basilar. Dan bahkan jadi materi pokok kalau kalian atau kita ikut ke sekolah manajemen kepribadian. Ya, karena awal semuanya keberhasilan hidup itu dimulai dari positif thinking. Anda boleh terlahir sebagai anak yatim, orang susah, anak dari seorang janda, anak dari seorang pelacur sekalipun, ketika Anda positif thinking dan berhusnuzon kepada Allah Ta'ala, itu tidak jadi alasan buat kita jadi gagal dan frustasi. Itulah kenapa istilah positive thinking ini diajarkan oleh semua orang Barat di negaranya.
dan mereka berhasil untuk itu, bahkan bukunya juga laku di sini. Tapi kita sendiri tidak kenal apa itu husnuzon. Seandainya saja kita bisa gunakan itu dalam kehidupan kita, di antara kita pasti tidak akan ada lagi namanya perselisihan, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi saling membenci, tidak ada lagi saling memaki, apalagi saling menjelek-jelekan. Kenapa? Karena ada husnuzon di dalam. Nabi bahkan melebihkan daripada apa yang kita katakan tadi. Ingat orang tua yang memaki Nabi, dan setiap hari Nabi memberinya makanan. Dalam bahasa manajemen itu disebut dengan bersahabat dengan musuh. Bersahabatlah dengan musuhmu, maka engkau akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Nabi sudah contohkan 1400 tahun yang lalu pelajaran yang sangat berharga. Meskipun dimaki, tapi Nabi tetap sabar dan memberinya makanan, bahkan menyuapinya. Sementara orang tua si nenek ini memaki baginda Nabi, dan itu dilakukan Nabi hingga beliau meninggal dunia. Bahkan seorang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak mampu menyaingi kelembutan baginda Nabi. Kenapa? Karena begitu Nabi meninggal dan mendapatkan amanah terhadap orang tua itu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dikomplain oleh si nenek itu. Ini bukan yang biasa menyuapi aku. Seorang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bayangkan, orang yang mendapat gelar As-Siddiq dari baginda Nabi itu tidak mampu menyaingi kelembutan tata cara Nabi melayani si nenek itu. Hingga dikatakan ini bukan orang yang biasa menyuapi aku. Hingga akhirnya terpaksa Sayyidina Abu Bakar Siddiq memberitahu bahwa orang yang biasa menyuapi nenek ini sudah meninggal dunia, dan dia adalah Nabi Muhammad. Terkejutlah si nenek, hingga akhirnya si nenek masuk Islam. Kita tidak disuruh untuk bersahabat dengan musuh, karena itu mungkin belum bisa kita. Dilempar batu kasih pisang, kayaknya mah berat kali ya. Betul nggak sih kira-kira? Oh, sampai lo, gitu kira-kira. Ya, segitunya lo mau gue, tar dulu. Kalau kita kan biasa begitu ya. Hah? Tapi kalau misalnya saja husnuzon saja sudah bisa kita praktekkan, insya Allah kita bisa lebih nyaman dalam kehidupan kita bisa lebih tenang dalam kehidupan kita. Bang, saya nggak kuat. Lu enak aja kok ngomong begitu kok. Hah? Kalau kita nggak kuat, ambil film. Kita biasanya kalau masih kecil tuh, kalau pulang nonton silat, kayaknya kan udah kayak pendekar ya. Betul nggak kira-kira? Kenapa? Karena terbawa oleh film. Wah, jalan juga sakit cerita kayak Bruce Lee aja ngeliat. Wah, kenapa? Terbawa oleh film silat yang kita tonton. Ketika kita nonton film sinetron yang dimana suaminya sangat sayang, suami kita langsung berkata, bapak dia tidak seperti siapa? Siapa yang film itu, sinetron itu? Hah? Siapa namanya? Aldiwaran. Nah, ini ngomong nih. Nah, karena saking sosok Aldiwaran itu menjadi obsesi sang istri, bagaimana kemesraan, ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana Pak supaya kita kuat melaksanakan apa yang disebut dengan sunnah Nabi itu? Masuklah, mukasafahlah dengan baginda Nabi. Keren nggak kalau kita tiba-tiba begini? Lu jangan sembarangan begini, marah. Tapi kan Nabi dulu kalau dimaki-maki nggak balas maki. Ini keren tuh, itu keren. Karena pada saat kita seperti itu, wallahi kata guru-guru sebenarnya kita sedang bersama dengan Nabi pada saat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika kita lemah melaksanakan yang disebut dengan sunnah yang berhubungan dengan amaliyah, karena Al-Quran ini begini, brother. Ada berapa sih ayat-ayat Al-Quran itu? Hah? Berapa? 6.000?
666 ayat. Ya. Ya. Dan di dalam Al-Quran yang 6666 ayat itu yang berkenaan dengan hukum itu cuma 500 ayat. Hukum halal, haram, bab zina, bab makanan, semua itu ada 500 ayat. Lalu buat apa kong sisanya? Sisanya muamalah, hubungan antar manusia. Makanya kalau kita buka Quran, lihat di sana ada kisah yang diulang-ulang seperti kisah Nabi Musa alaihissalam. Betul? Dari Al-Baqarah sudah ada tuh kisahnya. Iya, nanti dibuka lagi di Al-Fat, dibuka lagi di Yunus. Betul? Sampai diulang-ulang sedemikian rupa. Kenapa? Karena Allah tahu sifat kita doib dan lemah. Sifat kita pelupa. Jadi kalau yang disebut dengan ahli Quran adalah orang yang ahli dalam bermuamalah, berhubungan dengan antar sesama manusia atau hablum minanas. Bukan disebut ahli Quran kalau mahasiswa ngapekan. Bukan. Karena Quran sudah dikatakan tadi 6166 ayatnya itu menceritakan tentang muamalah, hubungan antar manusia. Bagaimana kisah Nabi Isa alaihissalam, bagaimana kisah Fir'aun, bagaimana kisah Korun, bagaimana kisah Nabi Yusuf, bagaimana kisah Nabi Daud, bagaimana kisah Nabi Yakub. Itulah Al-Quran. Ya. Jadi kembali kepada kita tadi, maka ketika kita lemah dalam melaksanakan apa yang disunahkan Rasulullah SAW dalam kehidupan, maka ingatlah ketika kita merasakan lemah, sakit, galau tingkat dewa, Baginda Agung dulu bagaimana? Inilah gunanya maulid, gunanya sholawat, supaya kita nyambungkan hati kita, nyambungkan pikiran kita, dan akhirnya buahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Gak usah dibilang sunnah Nabi, udah jadi sunnah Nabi. Karena sunnah Nabinya sudah hidup di dalam diri kita. Berapa banyak kita bilang, ya udah nggak apa-apa. Ada nggak? Rina suka ngomong, ya udah nggak apa-apa. Pernah ngomong gitu? Ya. Ketika masalah apa itu? Ya udah nggak apa-apa. Ya. Kok tadi pernah ngomong nggak? Ya udah nggak apa-apa. Gitu aja. Tat, nih mau apa tat nih? Gue nggak bisa bawa gue, ya. Gue bawa pisang aja. Ya udah nggak apa-apa. Ya Pak. Kayak gitu. Pokoknya bisa gitu. Ayo. Naomi Campbell kira-kira pernah ngomong gak? Ya udah, gak apa-apa. Jangan ajak tunjuk kalau panggil Naomi Campbell, gue udah tunjuk. Ah, gimana? Ada gak pernah gak ngomong? Ya udah, gak apa-apa. Pernah? Sering. Sering ya. Jadi itu artinya apa? Sebenarnya perkara-perkara dunia. Ketika kita bicara tentang dunia ini gak penting-penting amat. Betul? Pak, ntar bawain gue ya. Ya, lau, tenang. Sampai rumah, mana kuenya Pak? Aduh, Papa lupa. Gak apa-apa. Iya. Iya, kenapa? Karena ada cinta kan? Betul gak? Ya itu gitu lah kira-kira. Ini kalau saya ngomong sini juga pasti kan Pak? Gak apa-apa. Betul? Berarti gondong juga kok. Inilah engkau punya teman kita depan. Aduh, maaf lah. Ya udah, nggak apa-apa. Ya gitu. Masa masih maki-maki dia. Lu gimana Pan? Gini-gini kan nggak bisa. Kenapa? Karena sesungguhnya perkara dunia ini nggak penting-penting amat. Jadi sangat saya kalau kita harus kesel, marah, jangan hanya karena perkara dunia yang cuma kalah dengan kata itu tadi. Ya udah, nggak apa-apa. Ya. Pak, ini anaknya bandel nih Pak, nggak mau ngaji nih Pak. Hah? Ya udah nggak apa-apa, yang penting kita masih pulang ke rumah. Betul. Daripada dia ngayap nggak pulang-pulang karena takut digebukin nggak ngaji, bagus dia masih pulang. Ya udah nggak apa-apa. Betul. Hah? Berapa banyak kasus-kasus kejadian yang kita katakan cuma dengan kata itu. Berarti dunia ini sebenarnya tidak terlalu
tidak terlalu berarti sekali kalau kita mengerti apa itu dulu. Karena Nabi sendiri pun menyontohkan itu. Ketika malaikat Jibril alaihissalam menawar kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Taif ketika dikejar-kejar kafir Quraisy, hingga Nabi begitu lelah dan berdoa kepada Allah, hingga Jibril diutus oleh Allah dan menawarkan ke baginda agung, ya Muhammad, seandainya engkau mau maka gunung Uhud ini akan kutimpakan kepada kafir Quraisy. Tapi kata Nabi jangan, karena mereka belum kenal dengan Isa. Nggak jadi ngambek Nabi, nggak jadi marah Nabi seperti nabi-nabi yang lain. Contoh-contoh Nabi tentang kehidupan ini lebih penting daripada sekian banyak amalan kita yang sibuk dengan sholat harus begini, takbir harus begini. Itu mah bos raganya, karena Nabi bukan raganya tapi hatinya. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, apa yang dinilai Allah Ta'ala? Siapa yang dipanggil menghadap? Hai jiwa ya, bukan hai yang badannya tenang, bukan hai yang banyak sedekahnya, tidak dipanggil Allah. Hai yang banyak ngajinya, enggak. Kalau hatinya belum tenang. Iya. Pahit kan tenang belum? Nah ini nih ngajinya belum lulus berarti tadi gimana? Nah bagaimana nih guru? Ini guru bagaimana nih? Ini ngajinya udah rajin bener nih. Seminggu 2 kali. Kalau masih galau, wah lu ngaji lu. Udah guru lu gomelin nih begini. Hah? Iya. Ini alhamdulillah nih. Pak Samsudar ini muridnya. Jangan lihat sekarang. Oh jangan lihat sekarang. Nanti. Amin kabul ya. Jadi saya rasa seperti itu. Ini bukan, sekali lagi ini bukan tausiah ya. Ini cuma sekedar membuka apa yang sebenarnya setiap hari kita lihat dan kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya hanya mengingatkan bahwa orang barat itu sibuk dengan intisari Islam. Sampai namanya kalau kalian berzikir itu apa yang disebut dengan ekstasi atau kenikmatan ketika kalian menyebut nama Allah, itu mereka tiru dengan menciptakan ekstasi. Cuma bedanya ketika kita berzikir hati kita tenang. Yang ekstasi jantungnya duduk-duduk. Kenapa? Karena dipacu oleh buat itu dia harus gerek terus. Apa yang wajib-wajibnya, yang wajib-wajib siapa nih? Lu play. Nah, lu jangan kembalinya lu. Ini ya. Ini tobat kan. Dia gerek juga kepalanya tapi jantungnya dipacu. Betul kan? Beda dengan yang sedang berzikir. Yang berzikir gerek juga. La ilaha illallah. Asik, tenang hatinya, bersih hatinya. Ya, ekstasinya dapat. Dapat nikmatnya luar biasa ketika kita berzikir. Dia ingin ciptakan itu juga sampai membuat sebuah pil. Agar apa? Nikmat ekstasi itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang di luar Islam. Menghancurkan Islam dengan cara seperti itu. Nah kita sendiri gak kenal itu. Kita sibuk cuma tataran lahirnya saja. Di momen Maulid ini mari sama-sama kita introspeksi diri. Karena ini sebenarnya buat saya suka senang kalau disuruh ngomong begini. Karena apa? Ini ibarat main kerambol kalau pada pagi ini. Nah, ya jadi TikTok sebenarnya mah bukan kemana-mana. Karena kerambol itu kalau kita pukul gacuannya pasti balik ke kita juga. Baik ya, saya rasa itu saja. Lebih kurang mohon maaf, izin ridho ikhlasnya. Pak Samsudar mohon maaf lebih kurang kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Teman-teman semua, ibu-ibu jamaah, Bu. Oh ibu. Tadi tegawain dari tadi ya. Halo Naomi. Dadah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.